Shap coy, balik lagi dengerin bacotan merdu dari anime. Kali ini kita bakal bahas anime preman pensiun nih. Apalagi kalau bukan Sakamoto Days season 2. Buat yang belum nonton season 1-nya, kalian bisa nonton di sini ya. Kalau yang udah nonton, kita lanjut aja yuk. Gua udah penasaran nih sama aksi bapak-bapak gembul satu ini. Tapi kayak biasa, sebelum lanjut kalian bisa like, komen, dan subrek channel ini biar anime perutnya nggak ikutan buncit. Soalnya kalau buncit ntar nggak bisa pakai merchandise anime nih. Gasken langsung check out, link ada di bio ya. Let's go. Pertimi-timi kita mampir dulu nih ke season 1, dimana kelompok Slur ngelepasin narapidana yang super brutal dari penjara. Terus mereka disuruh buat ngebantai Sakamoto dan kawan-kawan. Nah, di season selanjutnya kita bakal ngeliat aksi para narapidana ini. Anjing, ada cewek gila cowok. Alamak, kepleset. Uluh mau kemana sih ganteng? Yah, mati. Nah, pertama ada Dam nih yang punya kekuatan numbuhin duri dari tubuhnya. Terus ada Sao yang tiba-tiba check-in Oyo dan Minimalis yang hobi bikin musuhnya jadi buntelan. Terus terakhir ada Apart yang pakai kekuatan benangnya, dia bisa ngemutilatot musuhnya secara rapi. Nah, mereka ini lagi ngebantai para pembunuh bayaran dari JEE sekaligus cari info soal keberadaan orang-orang yang mereka incer. Sekarang kita ke Mamang Sakamoto. Di sini dia bareng sama Shin dan Saotang mampir ke warung sewa DVD buat cari info soal narapidana yang disewa sama Slur. Malah turu anjir. Abis itu kita mampir ke anggota order dulu coy. Di sini ada Nagumo, Shishiba, Osaragi, Hyo, dan Pak Takamura. Nah, mereka ini juga ngebahas soal narapidana yang bikin onar. Dan karena para narapidana ini bikin masalah, order juga harus turun tangan buat nanganin masalah ini. Deosa, ini kayaknya salah jalan deh. Oh iya, ya udah deh puter balik. Yuk, belakang aman. Gajluk. Woi, pelan-pelan lah, ada lansia ini. Sasuga Takamura-san. Wanjay, umur hanyalah angka Israel. Singkat cerita, sekarang pindah ke Mamang Sakamoto yang lagi latihan nangkep peluru pakai sumpit. Terus Shin ikutan nyusul nih, tapi mau apa lu Nagumo? Alah, ketahuan. Di sini Nagumo ngasih info kalau order juga lagi nanganin masalah narapidana yang disewa sama Slur. Jadi buat sekarang Sakamoto mundur dulu aja. Cuma ya kali Sakamoto ngebiarin, dia bakal tetap bergerak buat nanganin kasus ini. Lagian dia kan juga mau cari info soal Slur. Hah, ngayal banget nih gembrot. Gua kasih tahu ya, Dek. Nih, kau kelas B, aku kelas S. Anjing. Mamang Sakamoto kena emotional damage setelah lihat daftar orang yang diincar sama Slur. Rank Sakamoto ini lebih rendah dari Nagumo. Abis itu kita ke supermarket di mana ada Shin dan Saotang yang lagi belanja. Cuma Saotang malah kegoda sama kucing gemas di supermarket ini. Shin jelas kesel dong, nih anak bukannya fokus belanja malah mainan kucing. Masnya mau nyoba gendong juga? Apa sih nggak jelas? Aha, gemes banget. Woi, tapi tiba-tiba hewan di sini ngamuk coy. Mereka kayak ngerasa ada sesuatu yang berbahaya gitu. Dan ternyata Sao datang ke sini karena dia abis cari info soal Shin dan Saotang. Terus nggak pakai basa-basi, Sao langsung ngehajar Shin. Dan untungnya Shin masih selamat. Cuma, bentar, gue lihat daftar dulu. Saotang kelas C, Shin kelas D. Bejir, kenapa gue kelas D? Masa kalah sama tukang mabuk, cowok? Bacot! Oke lah, masalah ini nggak usah dibahas. Mending ke musuh yang ada di depan mereka nih. Awalnya sih Shin masih bisa ngebaca pikiran Sao ya. Bahkan bisa ngasih perlawanan juga. Tapi setelah Sao mulai serius, Shin jadi kesusahan. Karena di pikiran Sao ini isinya cuma ngekill doang. Di sini Saotang ambruk coy karena ngelindungi Shin dan kena ledakan. Abis itu waktu Shin dihajar, Sao bilang kayaknya ngebunuh keluarga Sakamoto satu persatu asik kali ya. Dan tiba-tiba
Wanjay, kekuatan tersembunyi Shin akhirnya bangkit coy. Dan sebelum lanjut, kita ke Mamang Sakamoto yang lagi ngobrol sama Heisuke. Sakamoto bilang kalau potensi Shin itu belum kebuka sepenuhnya karena pengalaman tempur antara hidup dan matinya tuh belum ada. Nah, di pertarungan ini karena Shin udah hampir mokat, ditambah Sao sempat bilang mau ngebunuh keluarga Sakamoto, akhirnya kekuatan tersembunyi Shin kebuka dan bisa dibilang Shin ini kayak bisa ngelihat masa depan gitu. Cuma hal ini juga ada efek sampingnya coy. Tubuh Shin nggak kuat buat nerima skill barunya dan akhirnya Shin bakal dihabisi sama Sao. Macem-macem lu sama mafia, hah? Dia siapa anjir? Asik. Shao Tang sekarang muncul jadi mafia kobam. Karena waktu hampir tepar, Shao Tang sempat minum alkohol murni. Dah gila cewek ini cok. Dan saking gilanya, Shao sama sekali nggak berkutik di hadapan Shao Tang. Wah ya ampun gua. Siapa yang nyuruh lu ngomong? Hah? Gila, mending kobam aja lu Tang, asli. Akhirnya berkat kekuatan baru Shin dan Shao Tang mode gila, Shao berhasil dilumpuhkan. Cuma gegara mabok, abis itu Shao Tang nggak sadarkan diri yang bikin Shao bisa kabur dari tempat ini. Dan nggak lama setelah itu, grup floaters dari JEE datang. Nah, mereka ini tuh divisi bagian bersih-bersih setelah pembunuh bayaran bikin keributan. Karena ternyata waktu Shao mau kabur pakai taksi, dia lagi apes dan ketemu sama anggota order yaitu Hyo, yang pada akhirnya sekarang ke sisi badan Osaragi yang dapat kabar Shao udah dihabisi dan Nagumo yang mau nyamperin musuhnya. Terus hal ini malah bikin Osaragi takut nggak kebagian musuh coy. Om nom 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 nom. Sisanya abisin ya, dadah. Abis itu Osaragi datang dan berdoa di sebuah kuil. Tapi tiba-tiba kamu nggak sopan ya? Tiba-tiba Osaragi ketemu sama Dam nih. Cuma kayaknya Dam bukan musuh yang berat deh buat Osaragi. Terus Dam tahu koper Osaragi ini mungkin ada senjatanya. Jadinya koper ini diincar dan dilempar keluar sama Dam. Tidak, koper aku. Wanying, berat banget cok. Tapi walaupun senjatanya udah dibuang, Dam masih keteteran nih buat ngelawan Osaragi. Sampai akhirnya kita flashback. Jadi, Dam itu cewek yang cintanya selalu bertepuk sebelah tangan. Karena entah apa yang ada di pikirannya, semua orang yang suka sama Dam malah dia bunuh sendiri. Terus, waktu Dam dihajar habis-habisan dan Osaragi nemuin kopernya lagi, Osaragi bilang, karena di dunia ini ada orang kayak Dam, Osaragi jadi ada alasan hidup di dunia buat ngebasmi orang-orang kayak gini. Jadi suka deh. Apakah ini cinta? Pindah ke Kashima yang lagi teleponan sama bosnya yaitu Slur. Dia ngasih info kalau narapidana ini udah berhasil ngalihin perhatian para order. Jadi mereka bisa bergerak ke tahap selanjutnya. Terus tiba-tiba ternyata Apart diem-diem nyusup coy. Dia penasaran sama obrolan Kashima dan bosnya. Walaupun Apart dibebasin sama Slur, tapi dia juga nggak mau dimanfaatin kayak gini. Dia juga kesel, kenapa sih orang-orang di dunia ini nggak ada yang paham sama Apart. Dan pindah ke toko Sakamoto, di sini jadi tegang nih. Karena tiba-tiba minimalis datang ke toko ini dan nemuin istrinya Mamang Sakamoto. Mau beli apa mas? Mana Sakamoto? Aduh, dia lagi pijet mas biar nggak buncit. Gak usah bohong, mau jadi buntelan lu, hah? Surprise, motherfucker. Wanjay. Jadi, waktu itu kan Nagumo ketemu sama Sakamoto. Nah, ternyata dia tuh sekalian dimintain tolong buat jagain Hana dan istrinya Sakamoto, coy. Kok lu belum mati? Wah, ternyata pisau mainan. Muri desho. Nigetaka. 僕でした。
Kunci mobil, struk Indomaret. Gak punya duit lu. Wanjir, cuma dibuat mainan cok minimalis. Terus karena udah gak ada info lain yang bisa dicari sama Nagumo, akhirnya si gimbal ini bakal dieksekusi. Ayo pilih nomor bang. Apa maksudnya anjing? Ya udah pakai ini aja deh. Wah, hilang kemana yo? Apa ini di mulut gua? Oh, nomor 3 ya. Wah gila emang ini Nagumo cok. Jadi tadi tuh minimalis disuruh milih angka buat nentuin minimalis bakal dibunuh pakai senjata yang mana. Dan nomor 3 itu senjatanya pembuka botol raksasa bejir. Sekarang pindah ke Sakamoto dan kawan-kawan yang ada di tempat pijetnya Mbah Mia. Mereka ini mau ngobatin Shin yang badannya pegel-pegel karena abis tarung sama Sao. Dan Mbah Mia ini terkenal dengan julukan tangan dewa. Soalnya Mbah Mia ini bisa nyembuhin berbagai luka bahkan yang mematikan sekalipun. Syaratnya cuma satu, orangnya belum meninggal aja. Terus Mbah Mia bilang Shin itu belum kuat pakai kekuatan barunya. Jadi sementara ini Shin cuma bisa pakai kekuatan barunya 5 menit sehari. Abis itu Mbah Mia lanjut buat mijit Mamang Sakamoto. Ini sakit nggak? Enggak sakit. Lah tiba-tiba banget disodok mbah. Terus setelah Sakamoto cabut dari tempat Mbah Mia, kita pindah ke Heisuke dulu coy. Jadi dia ini mau nyari para narapidana. Karena dia sniper, jadi Heisuke nyari bangunan yang tinggi biar enak. Dan gak lama kemudian targetnya kelihatan coy, yaitu apart. Gak pakai basa-basi, Heisuke langsung kok bisa gitu anjing? Terus waktu Heisuke ke pojok, tiba-tiba Wanjai, Mamang Sakamoto dateng coy. Jadi manuknya Heisuke yang namanya Pisuke tuh sempat ngelihat Sakamoto. Dan Heisuke yang dapat info ini langsung nembak Sakamoto buat ngasih tahu lokasinya. Nah sekarang apart harus ngelawan Mamang Gembul ini nih. Tapi di pertarungan ini Sakamoto tuh ngerasa aneh. Kok badan dia nggak bisa jadi langsing ya? Perasaan season 1 kemarin bisa. Langsing. Tetap gembrot jir. Terus Sakamoto mikir, apa jangan-jangan ini efek abis disodok sama Mbah Mia tadi ya? Abis itu kita mampir ke Mbah Mia. Jadi Mbah Mia itu emang sengaja nonjok titik di tubuh Sakamoto. Karena kata Mbah Mia, kekuatan Sakamoto sekarang itu cuma 30% dari masa jayanya. Selain karena gendut, hal ini juga karena Sakamoto nggak beradaptasi sama tubuhnya. Jadi tonjokan tadi tuh kayak ngasih sinyal ke tubuh Sakamoto. Hei, tubuh kamu itu gendut, jangan ngandelin langsing doang. Ayo bekerja keras tubuh. Gitulah gampangnya. Akhirnya Sakamoto juga sadar nih sama pesan tersirat ini. Terus izin serius ya bang. Gara-gara ini, tubuh Sakamoto sekarang udah mulai menerima ukurannya yang jumbo. Dan Sakamoto nggak perlu jadi langsing lagi buat ngelawan apart. Sebelum pertarungannya lanjut, kita flashback dulu nih ke masa lalunya Apart. Jadi, dulu Apart tuh bocahnya nggak punya temen. Satu-satunya orang yang peduli sama Apart tuh cuma bapaknya doang. Terus bapaknya bilang, udah nggak apa-apa, coba belajar ngobrol dulu deh, siapa tahu nanti bisa nambah temen. Cuma pada akhirnya, orang-orang tetap aja nggak mau temenan sama Apart. Dan hal ini bikin dia kayak depresi gitu coy. Nusuk-nusuk boneka, ketawa-tawa sendiri, sampai akhirnya dia ngebunuh hewan. Terus bapaknya ngebawa anak ini ke dokter. Dan si dokter bilang anak ini nggak ada masalah apa-apa kok. Tapi bapaknya Apart emosi. Kok bisa si dokter bilang gitu? Berarti anaknya emang buas dari lahir dong. Dan bapaknya malah takut. Terus nganggep Apart ini monster. Dan tiba-tiba mungkin karena kebawa emosi, satu-satunya orang yang peduli malah takut sama Apart, anak ini akhirnya ngebunuh bapaknya sendiri. Balik ke pertarungan Sakamoto, karena pertempurannya brutal banget, menara ini jadi kepotong sama benangnya Apart, terus bikin menara ini jadi miring. Untungnya sih Mamang Sakamoto sempat nahan pakai tali besi ya. Cuma hal ini bikin Sakamoto jadi nggak bisa tarung karena harus megangin talinya. Terus pertolongan dateng nih. Sumpah
ini kakek-kakek OP banget, cok. Gegara salah satu penyangganya dipotong, menara ini sekarang bisa berdiri lagi, coy. Ya, walaupun bentuknya jadi aneh sih, cuma hal ini bikin Sakamoto jadi bebas buat tarung sama Apart. Oke, misi selesai. Dan setelah itu, ternyata Apart dibawa pulang ke tempat pijetnya Mbah Mia. Apart bangun-bangun kaget dong. Ngiranya mereka ini satu komplotan sama Slur dan mau dimanfaatin doang. Terus Heisuke bilang, mereka cuma mau minta tolong kok buat ngasih info soal Slur. Tapi Apart bingung, kok bisa sih mereka nerima Apart? Kalau kata Sakamoto sih, dia punya firasat kalau Apart bisa berubah jadi lebih baik. Lagian kalau Apart macem-macem kan, tinggal gua banting aja. Abis itu Apart ngasih info. Jadi setelah dia ngemutilatot Kashima, Apart tuh masang benang buat nguping gitu. Dan dia ngedenger bosnya Kashima ngomong, Slur tuh sengaja numbalin para narapidana buat bikin kekacauan. Nah, kalau anggota Order udah mencar dan fokus ke narapidana, dia bakal maju buat nyerang markas JEE. Mari kita OTW. Sementara kita pindah ke kantor JEE. Sesuai omongannya Apart, Slur sama salah satu anggotanya yaitu Gaku datang ke kantor ini, coy. Parkir di mana ya? Pojokan aja biar nggak dimaling. Parkir bayar 5.000 ya mas? Yah, cuma punya 2.000 pak. Wah ya gua jedor kalau gitu. What the hell? Tinju apa itu, cok? Abis itu Slur sama Gaku mulai masuk ke markas JEE dan pengumuman penyusup mulai dikeluarin sama kantor ini. Cuma orang-orang di sini kelihatan nyantai gitu, coy. Tenang, paling nggak bakal nyampe. Halo bro. Di sini Gaku udah mulai membabi buta, coy. Dan di sisi lain Slur juga sama. Terus dia ketemu sama para pembunuh bayaran di kantor ini. Tapi tiba-tiba ternyata Slur udah masukin salah satu anak buahnya yaitu Uda buat jadi penyusup di markas JEE. Dan sekarang JEE ini udah dikuasai sama Slur dan anak buahnya. Tapi kayaknya rencana Slur nggak bakal berjalan mulus nih. Soalnya Pak Takamura datang ke kantor JEE. Hei Pak Tua, berhenti, jangan lanjut. Wanjay, pelan-pelan Pak Taka. Setelah diliatin pertarungan Pak Takamura sama Gaku, kita pindah ke Slur nih yang juga sama-sama kedatangan tamu. Woi, jaring lu bagi buat gua lah. Dih, males. Nah, setelah Sakamoto ketemu sama Slur, ternyata mereka berdua ini saling kenal, coy. Dan nama asli Slur ini tuh Uzuki. Terus Sakamoto tanya, kenapa Uzuki masang harga buronan ke Sakamoto? Tapi bukannya dijawab, Uzuki malah, "Sonna shaberu yatsu da ke?" Sakamoto! Mamang Sakamoto di sini nyuruhin buat mundur karena lawan mereka sekarang ini bukan kaleng-kaleng lagi. Bahkan Sakamoto sendiri aja kelihatan nggak imbang ngelawan Uzuki. Cuma Uzuki tahu sih kalau Sakamoto ini nggak serius. Akhirnya Uzuki bilang, anak lu gua selepet asik kali ya. Selain teriakan Shin, duel antara Sakamoto sama Uzuki harus kepotong karena Gaku dan Pak Takamura ikut datang ke sini. Ngeliat Pak Takamura datang, Uzuki mutusin buat mundur dulu nih. Cuma jelas ditahan dong sama Sakamoto. Tapi ternyata udah masih hidup dan ngorbanin dirinya biar Uzuki sama Gaku bisa kabur.
Setelah pertarungan ini, Mamang Sakamoto dirawat di puskesmas. Terus kita ngeliat Shin yang malu buat ngasih keranjang buah, karena dia tuh ngerasa di pertarungan kemarin jadi beban doang. Gak lama kemudian, Shin ngeliat Nagumo sama Hyo mau jenguk Sakamoto, dan mereka berdua ini mau cari tahu Slur itu siapa. Setelah Sakamoto bilang kalau Slur itu Uzuki, Nagumo kaget coy, karena Uzuki ini tuh satu angkatan waktu mereka di akademi, dan seharusnya Uzuki tuh udah dibunuh sama Sakamoto. Terus waktu Nagumo sama Hyo mau cabut, Sakamoto minta gantian tuker info. Cuma Hyo malah ngegas, sebenarnya karena peduli juga sih. Udahlah, nggak usah ikut campur, pikir tuh anak istri di rumah. Tapi Sakamoto sendiri nggak mau mundur, soalnya ya dia ini mau tahu kenapa Slur ngincer Sakamoto. Ngeyel banget lu, gembrot. Terus di sini tahu-tahu Shin ngebantu coy, dan berkat kerjasama ini Hyo berhasil dijepit pakai medan magnet ke mesin ronsen. Lagi-lagi Sakamoto minta info nih soal apa yang Order tahu tentang Slur. Walaupun nggak ngasih tahu secara blak-blakan, Hyo bilang coba deh Sakamoto cari info di Akademi Pembunuh Bayaran yaitu GCC. Oke, makasih ya. Woi, lepasin gua dulu anjay. Terus di atap puskesmas, duren montong boleh tuh. Abis itu Shin ngungkapin kegelisahannya nih. Dia tuh ngerasa selama ini jadi beban doang. Tapi kata Sakamoto, Shin gak beban kok. Justru waktu tarung sama Uzuki dan hampir lepas kendali, gara-gara teriakan Shin, Sakamoto sadar dan gak jadi ngebantai Uzuki. Jadi buat sekarang, mending mereka fokus aja nih buat ke GCC dan cari informasi. Sekarang pindah ke Shishiba dan Osaragi yang datang ke markas JEE. Mereka lumayan rugi banyak nih. Gedungnya hancur, anggotanya banyak yang meningsoy, ditambah harga sahamnya turun. Yah, gaji kita dipotong ya. Ya, dikit lah. Yah, nggak jadi beli iPhone. Abis itu kita mampir ke markas Slur. Di sini Kashima lagi ngejahit tangannya Gaku yang brutal waktu ngelawan Pak Takamura. Lah, bisa gitu anjir. Terus Uzuki datang dan mereka ngebahas soal serangan ke JEE yang gagal. Selain Pak Takamura ikutan nimbrung, di sana juga ada Sakamoto yang jadi penghalang utama Slur buat ngejalanin misinya. Jadi demi mencapai tujuannya, Slur bakal pakai rencana lain nih. Sekarang ke toko Sakamoto. Di sini Shin dan kawan-kawan lagi mikir gimana ya caranya biar mereka bisa masuk ke Akademi GCC. Walaupun Sakamoto termasuk lulusan dari akademi ini, cuma dia nggak bisa sembarangan masuk karena penjagaan di sana ketat banget. Terus tiba-tiba istrinya Sakamoto yaitu Aoi nongol. Ayang, apa ini? Kamu pengen anak kita jadi assassin? Ternyata waktu bersih-bersih, Aoi nemuin buku buat daftar GCC coy. Dan tiba-tiba Duar Nmax. Tahu-tahu Sakamoto sama Shin daftar jadi pembunuh bayaran biar bisa masuk Akademi GCC. Dan di sini lumayan banyak yang ikut. Ada yang pemula, ada juga yang daftar ulang karena gagal di tahun sebelumnya. Kita kenalan dulu ya sama pentolan yang bakal sering muncul. Pertama ada Akira, cewek rambut biru yang baru pertama kali daftar. Cuma dia ini terlalu lembut buat jadi pembunuh bayaran. Terus ada Kill Baby, bocah tua sok iye yang udah 25 kali gagal masuk GCC. Dan Mafuyu yang juga baru daftar masuk GCC. Lainnya ntar pakai nama samaran aja lah ya, nggak penting-penting amat soalnya. Terus di sini Mbak Pramugarinya bilang kalau bentar lagi bakal ada ujian seleksi pertama. Jadi di pesawat ini tuh ada pengawas dari JEE yang nyamar dan bawa peluru bertuliskan GCC. Nah, tugas mereka ini buat nyuri pelurunya. Mereka juga dibolehin buat ngebunuh pengawasnya kalau bisa. Terus tiba-tiba dari bagasi atas keluar berbagai senjata dan ujian seleksi pertama langsung dimulai. Woi, ada gila-gilanya, gue cuma dikasih sotil. Bacot lu beban. Ini cara pakainya gimana ya? Sorry bang, sorry. Di tengah-tengah kekacauan ini, kalian penasaran nggak senjata apa yang didapat Sakamoto? Pulpen doang anjing. Wait, tapi tenang aja. Walaupun pulpen doang, buat Sakamoto mah ini udah jadi senjata mematikan. What the hell? Udah nggak usah heran, emang OP Mamang Gembul ini. Dan hal ini bikin orang-orang ngira kalau Mamang Sakamoto ini petugas JEE yang nyamar.
Terus setelah pertarungan ini, Akira kagum coy sama Sakamoto. Salam kenal ya bang, kita sama-sama pemula kok. Ngelihat Akira yang kelihatan baik hati, Sakamoto ngasih salah satu peluru nih buat Akira. Cuma Akira kagak mau, karena menurut panutannya, Akira nggak bisa nerima hadiah gratisan kayak gini. Pindah ke Mbak Pramugari yang lagi dicekek sama Mafuyu, karena Pramugari ini petugas JEE yang nyamar. Terus tadinya Mbak Pramugari ini mau di-end sama Mafuyu, tapi tiba-tiba dihalangi sama Shin. Ih, kena darah Jijai. Ya, walaupun kelihatan kayak bocah manja, tapi Mafuyu nggak bisa dianggap remeh coy. Walaupun udah pakai kekuatan ngebaca pikirannya, Shin masih kewalahan dan terpaksa harus pakai kekuatan barunya. Ayo sini maju deh. Wede, boleh-boleh nih. Dengan kekuatan ini akhirnya Mafuyu berhasil dikalahin sama Shin. Dan karena udah kalah, Mafuyu mau ngasih peluru di sisi nih. Lah tiba-tiba nangis bejir. Kenapa sih lu nggak mau ngalah? Terus tiba-tiba ada si Jabrik yang tahu-tahu nyolong peluru ini coy. Cuma nih, satu buat lu. Bang, udah nggak usah bilang makasih. Ini pelurunya kotor. Kena darah dikit doang elah. Pindah ke Akira yang dapat senapan mesin tapi cara nembaknya ngawur banget. Terus dia diajarin nih sama Sakamoto. Pinjem sini. Nah gitu. Setelah Sakamoto ngajarin nembak ke Akira, kita pindah ke tempat lain dan dikenalin sama Kanaguri. BTW dia ini anggota Order coy, dan dia itu hobi banget bikin film. Mamang Sakamoto kan sering datang ke tukang sewa DVD buat cari info soal dunia bawah tuh. Nah si bujang ini nih yang bikin videonya. Terus nggak lama kemudian Kanaguri diem-diem ngerekam Shin sama Mafuyu coy. Shin sih tahu ya kalau Kanaguri ini sutradara terkenal soal video bawah tanah. Cuma Mafuyu nggak suka nih kalau direkam. Apalagi dia juga nggak suka sama film, soalnya ngebosenin. Mending nonton YouTube-nya anime. Kata Mafuyu sih gitu ya. Apa? YouTuber nggak terkenal lu tonton? Kanaguri emosi coy. Ada orang yang nggak suka dan ngehina soal film. Sampai akhirnya waktu Shin sama Mafuyu mau disikat, wow, perfect. Ini MC yang papa cari. Papa mau 3. Aduh, jadi malu. Saatnya syuting. Gegara si pilot dijedor sama Kanaguri demi dapetin gambar yang dramatis, pesawat ini akhirnya terjun bebas dan bikin suasana di pesawat ini makin kacau. Terus mereka semua kelempar dari pesawat. Heis, kan udah gua bilang jangan ajak Kanaburit. Terus gimana ini, Cok? Bilang aja ujian kedua. Ide bagus. Cek. Yuk ujian kedua yuk. Ngelihat kejadian ini, para pengawas dari JEE malah punya ide bikin ujian kedua. Dimana orang-orang yang ikut ujian ini harus mikirin cara buat bertahan hidup setelah kelempar dari pesawat. Pengawas gila. Terus waktu lagi terjun bebas, Akira mikir nih, gimana ya biar bisa selamat. Dan dia juga pengen gantian nolongin Sakamoto nih. Apa ya? Mancing, nyuci baju, nyetrika. Aha, jahit baju. Tiba-tiba Akira nyuruh Sakamoto dan kawan-kawan nyopot bajunya buat dijahit. Karena Akira jago banget ngejahit, rencananya baju mereka ini mau disatuin buat jadi parasut. Punya gua juga. Lu siapa anjir? Gak mau dingin. Bacot cepetan. Sat-set. Tada. Berkat bantuan Akira, Sakamoto dan kawan-kawan berhasil terjun dengan selamat pakai parasut darurat ini. Tapi di sisi lain, Sakamoto penasaran, Akira ini siapa dah? Karena dilihat dari skill jahitnya yang cepat dan presisi, Sakamoto yakin Akira ini bukan cewek biasa. Setelah semua orang yang selamat ngumpul, para pengawas bakal ngumumin ujian selanjutnya nih. Selain itu, mereka juga mau ngenalin peserta baru. Pertama ada Kaji, mas-mas pendiam dan pemalu, Shinaya yang identitasnya masih abu-abu, dan Toramaru, cewek yang tergila-gila sama Sakamoto. What? Mang, kayaknya hati-hati deh. Cuma di sini Toramaru nggak nyadar ada Sakamoto karena bentukan Sakamoto jadi bapak-bapak buncit begini. Oh ya, BTW mereka bertiga ini peserta khusus yang direkomendasi sama akademi. Cuma ada yang nggak setuju nih, apalagi Kill Baby. Orang mereka tadi aja udah mati-matian ngelewatin ujian, masa bocah tiga ini langsung masuk gitu aja?
Nggak usah lebay ya, boomer. Ya begitulah, mereka ini direkomendasi karena kekuatan mereka nggak main-main. Dan di ujian selanjutnya, para peserta bakal dibagi jadi beberapa tim. Tugas mereka nanti gampang kok, cuma nyolong tali dari peserta ujian yang lain. Di sini Shin, Mafuyu, dan Kaji ada di tim putih. Terus Sakamoto, Akira, sama Kill Baby ada di tim merah. Kalau yang lain nggak penting lah, biarin. Setelah ujian dimulai, Sakamoto tadinya pengen ngajak kelompok Shin buat kerjasama. Cuma Shin nolak coy, karena dia ini nggak mau jadi beban dan bergantung sama Sakamoto terus-terusan. Lihat ini, teknik anti maling. Nggak boleh curang, iya kan Mang? Loh Mang, kenapa? Halah, Mamang Sakamoto terharu coy, ngeliat Shin yang sekarang pengen jadi anak mandiri. Sekarang mampir ke kelompok lain yang lagi berusaha ngambil tali, terutama Toramaru nih, yang mulai bantai-bantai. Abis itu kita balik ke Mamang Sakamoto yang malah camping bejir. Itu lagi tiba-tiba ada rumah. Mau jamu bang? Oke kalau maksa. Wah, apa ini bejir? Wih. Wah, tolong. Apa sih ini orang ribut sendiri anjir? Cuma di sini Sakamoto bakal kaget nih karena nah, makin yakin nih Sakamoto, pasti ada rahasia tersembunyi dari Akira. Terus Sakamoto tanya, yang ngajarin gerakan dasar ke Akira itu siapa? Belum sempet dijawab, mereka ke distract sama peserta lain, sebut aja Tukiman, yang panik karena dikejar musuh. Tapi ternyata ini pengalihan isu doang coy, karena tiba-tiba Sakamoto dan kawan-kawan ditembak jaring. Bukan sembarang jaring, tapi ini jaring baja yang susah buat dilepas. Nyut. Loh, kok aku bisa keluar? Mungkin karena badannya langsing dan elastis, Akira bisa keluar coy. Terus Sakamoto bilang, udah kabur aja dulu, ntar mereka nyusul. Cuma ngelihat keadaannya kayak gini, Akira nggak bisa ngebiarin karena dia trauma, pernah kehilangan orang terdekatnya. Dan tiba-tiba 殺し屋になる。 tanpa sadar Akira ngeaktifin mode assassin coy. Untungnya sih Sakamoto sempet nahan, kalau enggak udah dibantai mereka semua. Setelah sadar Akira jadi ngerasa bersalah. Dia tadi cuma ngikutin sebuah jalur gitu. Nah, ngedenger soal jalur ini, tiba-tiba Sakamoto keinget sama temennya di akademi, yaitu Rion Akao. Karena Rion ini juga pakai jalur sebagai tekniknya. Setelah Sakamoto tanya nama lengkap Akira, Mamang Gembul ini kaget karena nama lengkap cewek ini adalah Akira Akao. Terus Sakamoto tanya lebih lanjut, Akira punya hubungan sama Rion nggak? Dan bener aja, ternyata Akira ini keponakannya coy. Dan Akira ikut ujian ini tuh karena mau nyari Rion. Sekarang mampir ke Shin yang bentar lagi bakal ketemu musuh berbahaya, yaitu Sakamotoku. Maju sini gua bantai kalian. Ah, lu sih. Mungkin karena terlalu gila, Shin dan kawan-kawan lebih milih kabur dulu coy sambil mikir rencana. Bang, kayaknya kita berhenti dulu deh soalnya. Nah, kan udah gue bilang, yang ngomongnya yang keras dong, kupluk. Cuma di sini Toramaru masih ngejar coy sambil cerita kenapa dia suka banget sama Sakamoto. Menurut Toramaru, Sakamoto itu elegan banget. Apalagi cara ngebantai musuhnya yang tanpa perasaan tuh bikin dia makin jatuh cinta. Dan gara-gara ini, hidup Toramaru makin berwarna. Jadi, kalau ada yang komentar jelek soal Sakamoto, bakal dia habisi. Bocah masker, ayo tarung. Ntar bang, mabok. Apa sih lu? Ya udah, maju sini deh. Kamu fans Sakamoto ya? Tiba-tiba Toramaru jadi excited karena gerakan Shin barusan sama persis kayak Sakamoto kalau mau tarung. Terus Toramaru tanya kalau beneran fans Shin suka bagian apa dari Sakamoto. Shin ngejawab dia itu nggak suka Sakamoto disebut pembunuh bayaran legendaris karena Sakamoto sekarang ini tuh orangnya penyayang dan peduli sama temen-temennya. Selain itu Shin juga punya impian biar statusnya itu bukan cuma bawahan tapi jadi rekan Sakamoto yang bisa diandalkan. Ngedenger omongan ini Toramaru jadi kesel maksimal karena Shin sok tahu dan ngerasa posisi fans nomor satunya direbut sama Shin. Soalnya Sakamoto yang dia tahu tuh sifatnya beda jauh sama yang diceritain Shin. Terus di pertarungan ini Kaji sama Mafuyu malah ngeliatin doang coy. Bantu nggak ya? Gua mau bantu sih, tapi ntar disangka so asik. Coba ngobrol sama Mafuyu deh. Gak usah so asik. Emotional damage. Di sisi lain, Shinaya juga lihat pertarungan ini. Dan entah apa yang ada di pikirannya, dia nyopot talinya coy. Balik ke pertempuran Shin sama Toramaru. 「 Let's go! 」 「 「 「 「」 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 "」 「」 「」 "」 「」 "」 「」 "」 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 "「"
Setelah Toramaru diceburin, Shin tiba-tiba ngebaca pikiran Toramaru yang ternyata dia kelelep coy. Bukan karena nggak bisa berenang, tapi karena boneka Sakamoto-nya kejepit di batu. Hesh, Jan. Setelah sadar, Toramaru bingung kenapa dia diselamatin. Terus Shin bilang kalau Sakamoto ada di sini, dia juga nggak bakal ngebiarin Toramaru tenggelam. Ya udah deh, kamu fans nomor 1. Abis ini kita bikin grup WA ya. Gak perlu anjing. Wanjrit, Toramaru digebuk sama Shinaya coy, yang ternyata dia tuh dikendaliin sama Gaku dari markas Slur. What? Gak lama kemudian Kaji sama Mafuyu nyamperin Shin, disusul juga sama pengawas lain yang ngeluarin Shinaya dari ujian. Jadi waktu itu kan Shinaya nyopot talinya tuh. Nah itu tuh sebenarnya nggak boleh. Belum lagi para pengawas juga sempat ngelihat peserta lain yang dibunuh Shinaya, dan akhirnya Shinaya didiskualifikasi. Cuma ngelihat Shinaya yang kekuatannya nggak bisa ditahan, pengawas yang namanya Usami bilang, udah Shin dan kawan-kawan kabur dulu aja, soalnya mereka masih punya masa depan. Cuma Shin nggak mau. Shin bilang kalau dia nggak bisa ngalahin Shinaya, dia nggak bakal bisa maju. Tapi di sisi lain, tubuh Shin mulai ambruk nih gegara berlebihan pakai kekuatannya, yang bikin Shin jadi santapan empuk buat Shinaya. Walaupun Toramaru sama Mafuyu ngebantu, tapi Shinaya yang tubuhnya dikendaliin Gaku ini terlalu OP coy. Belum lagi Shin nggak bisa ngebaca pikirannya Shinaya. Sebenarnya Kaji tahu sih kalau Shinaya dikendaliin, cuma dia malu gitu buat ngomongnya. Hai, muka lu doang serem anjing. Aslinya Shinaya juga ada kelemahan, yaitu ruang geraknya, karena Gaku sendiri bergerak di dalam gudang. Jadi gerakannya ya sebatas gudang itu doang. Cuma karena Gaku sendiri emang kuat banget, jadinya ya di saat temen-temennya tepar, Kaji di sini kayak malu sama diri sendiri gitu. Padahal mereka udah sekarat tapi masih berjuang buat ngelawan musuh di depannya. Coba aja Kaji lebih pede, pasti dia bisa ngebantu. Pikiran Kaji ini akhirnya dibaca coy sama Shin. Terus Shin bilang, udah sih, kenapa Kaji harus mikirin pendapat orang? Kalau Kaji mau ngelakuin ya lakuin aja, nggak usah malu. Dan gegara kata-kata barusan, Kaji mulai berani coy. Dia ngasih tahu kalau Shinaya ini dikendaliin. Jadi Kaji bisa tahu kalau Shinaya dikendaliin karena pendengaran Kaji tuh peka banget, dan dia bisa dengar suara dari headset yang dipakai Shinaya. Kaji juga tahu sih kalau ada jeda antara suara dari headset sama serangan Shinaya. Cuma yang ini belum dikasih tahu ke Shin. Jeda apaan? Loh, kok lu tahu? Ya kan gua bisa baca pikiran. Ih, takut ada dukun. Udah itu dibahas ntar aja anjing. Abis itu Kaji ngejelasin. Jadi ada jeda antara suara pukulan asli dari headset dan pukulan Shinaya, dan jedanya sekitar 0,5 detik. Cuma walaupun sambil ngebaca pikiran Kaji biar bisa ngindar, Shin tetap aja kena pukul coy. Akhirnya mau nggak mau Shin ngaktifin kekuatannya lagi. Walaupun taruhannya nyawa, bodo amat, Shin harus ngelewati batasnya buat ngelawan Shinaya. Shin akhirnya berhasil ngasih perlawanan pakai kekuatannya buat ngebaca pikirannya Kaji. Terus di sini Kaji minta Shin buat ngulur waktu dulu nih, karena dia mau. Woi, sampai kapan ini bejir? Woi, kalau bisa gitu kenapa nggak dari tadi bejir? Ternyata Kaji tuh nyoba ngapalin semua gerakannya Gaku dari headset. Dan setelah berhasil, dia bisa niruin semua gerakannya Gaku coy. Tapi ya harus fokus, makanya dia tadi minta ke Shin buat ngulur waktu. Cuma tetap aja, walaupun awalnya bisa ngasih perlawanan sengit, Gaku ini bukan lawan yang biasa. Karena Gaku terpaksa
terpaksa ngerusak tubuh Shinaya biar bisa ngelewati batas dan menyesuaikan sama kekuatannya Gaku. Dan akhirnya hal ini bikin Shin sama Kaji nggak berkutik lagi. Terus waktu Shin mau di end, cakep, Mamang Sakamoto datang tepat waktu buat nyelamatin Shin. Walaupun Shin lagi-lagi sempat mikir dia ini beban, cuma Sakamoto bilang tolong jagain Kaji dan bawa dia keluar dari sini. Dan kata-kata ini bikin Shin mikir, oh dia dipercaya nih sama Sakamoto buat jagain temennya, jadi dia harus bisa diandelin. Dan akhirnya kita bakal ngeliat pertarungan Mamang Sakamoto ngelawan Shinaya alias Gaku. Lu ngapain jir? Berenang. Kokugai Suihou da. Mabushi. Setelah Shinaya berhasil dikalahin, kita bakal ngeliat, wah, seperti diobati Mas Sakamoto. Lu siapa bejir? Abis itu pengawas ujian mulai ngumumin siapa aja yang lulus dari ujian ini, termasuk Sakamoto dan kawan-kawan. Usami si pengawas ujian juga akhirnya sadar dan gak nyangka coy, kalau Sakamoto si pembunuh legendaris juga ikut di ujian ini. Kenapa pujaan gua jadi gembrot gini jir? Ada bang, badan gua nyeri. Sekarang kita ke Shinaya dulu nih yang udah sadar dan mewek. Bangun-bangun badannya sakit semua. Terus Shinaya bilang dia tuh nggak tahu sama apa yang terjadi. Dia tadinya cuma ikut tawaran kerja dari 2 orang. Yang satu rambutnya putih, satunya pakai topeng rusa. Wah, Shin sama Sakamoto sadar dong, pasti 2 orang yang dimaksud ini dari Slur. Terus Kaji yang hampir masuk isekai juga ngasih info. Dia sempat denger obrolan dari headset kalau Slur itu mau ngerekrut orang lagi. Jadi Sakamoto harus segera bergerak nih. Tapi buat sementara mereka harus pulang dulu dan dijemput pakai helikopter. Abis itu pindah ke markas Slur. Setelah tahu Sakamoto ikut ujian, Uzuki langsung minta ke Kashima buat ngehapus semua data tentang Uzuki di GCC. Selain itu, setelah pertarungan tadi, Gaku nemuin 2 orang yang menarik buat direkrut. Dan ternyata 2 orang itu adalah Toramaru dan Mafuyu coy. Slur sempat nyusupin anggotanya yaitu Carolina Reaper buat nyulik mereka berdua. Selain itu, di sini ada Kanaguri yang ikut buat bikin film. Nih orang di pihak siapa sih anjir? Pindah ke anggota order lain. Di sini Nagumo, Shishiba sama Osaragi mampir ke warung lotre. Sebenarnya ini kamuflase buat misi selanjutnya sih, biar nggak mencurigakan aja. Dan setelah digosok, mereka dapat misi buat menyeliki di kematian pembunuh bayaran di Kyoto karena kelompok Slur. Bang, pinjem koin. Wah, aku menang. Lah, ada hadiahnya beneran jir. Di sini kita juga diceritain coy, kalau JEE hancur, Jepang juga bakal hancur karena tingkat kriminal bakal meledak. Soalnya polisi juga nggak terlalu becus buat nanganin kasus kriminal. Jadi JEE sendiri juga aslinya bertindak buat menekan angka kriminal. Cuma caranya emang terlalu brutal. Bisa dibilang para pembunuh bayaran JEE tuh kayak anti-hero gitulah. Terus kita mampir bentar ke markas Slur. Di sini ada Toramaru dan Mafuyu yang diculik. Mereka ini mau direkrut buat ngebantu Slur ngancurin JEE. Tenang, kalian dapat gaji, tunjangan, dan kosan sehari 3 juta. Toramaru sama Mafuyu juga nggak bisa nolak tawaran ini coy. Kalau mereka nolak, kita pindah ke toko Sakamoto. Loh, tadi kalau nolak diapain woi? Oke lah, kita nggak dijelasin. Kita lanjut aja di sini waktu Sakamoto dan kawan-kawan lagi ngobrol. Terus tahu-tahu Hana ngasih tahu kalau ada surat dari GCC. Shin di sini lulus nih, bahkan dapat peringkat pertama. Cuma Sakamoto gagal bejir. Ayang gembrot sih. Lu lupa nulis nama kali mang? Ya kali Ege. Ya sayang banget Mamang Sakamoto kagak lulus coy. Karena setelah Shin nelpon pihak GCC, mereka bilang nggak bisa masukin orang yang lagi diburu ke akademi. Tenang, aku punya ide. Lu ngapain di sini anjing? Mang sabar mang. Tiba-tiba Nagumo datang coy. Dia nawarin ke Sakamoto buat jadi guru di GCC. Aslinya sih Nagumo juga mau ke GCC, cuma dia ada misi sama anggota lain ke Kyoto. Jadi Nagumo butuh pengganti nih, yaitu aku. Singkat cerita, di akademi GCC para pembunuh bayaran udah pada masuk nih, termasuk Akira yang baru hari pertama udah telat dan diem-diem masuk kelas. Mati gue. Ayo langsung latihan bayuan. Wah, Dayuan sekolah pembunuh bayaran langsung mokat ini mah. Mana lawannya gede banget lagi. Tadinya sih disuruh pelan-pelan aja ya. Cuma musuhnya Akira ngeyel yang pada akhirnya
Akira diselamatin Sakamoto yang jadi guru magang coy. Tapi kok cakep anjir. Ternyata Nagumo itu ngebantu Sakamoto buat nyamar coy. Dan penampilannya jadi kayak Aoi. Tapi penyamarannya ini cuma bertahan 24 jam doang. Di sisi lain kita juga ngeliat Shin nih yang agak excited jadi murid baru di akademi. Nah setelah Sakamoto dan kawan-kawan masuk GCC, misi mencari info soal Slur bakal segera dimulai. Buah kekok, gimana coy cerita hari ini? Seru ye? Kayaknya ini lebih brutal dari season kemarin deh, ya nggak sih? Dan di season ini mulai banyak misteri nih. Kayak Slur alias Uzuki itu siapa? Hubungan sama Sakamoto apa? Kenapa Sakamoto diincer? Terus ada lagi Akira yang bilang keponakannya Rion Akao. Dan bikin gua penasaran, siapa lagi ini Rion? Apalagi hubungannya sama Sakamoto? Dan yang paling gua penasaran, kekuatan mereka ini kayak gimana sih? Jadi oke lah, kita tunggu aja season selanjutnya. Video kali ini sampai sini aja. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Kayak biasa, tombol lonceng jangan lupa dipencet biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Anime. See you coy. Ciao.